Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku di sini Aminatul Zahra dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Matematika. Di sini aku akan melaksanakan podcast mengenai kewarganegaraan dengan gestar kita, yaitu Kakak Rindo. Kepada Kak Rindo, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rindu Aisyah Dajanti. Di sini saya sebagai mahasiswa dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Kebetulan di sini saya ada di jurusan Teknik Permesinan Kapal, eh, ada di program studi D4 Teknik Desain dan Manufaktur. Oke. Ya, mungkin bisa Kakak ini saya semester kembalikan lagi berapa, ke Kak? untuk saya sendiri. Saya sekarang ada di semester 4. Oh, semester 4. Baik, Kakak Rindu gimana kabarnya? Kesibukannya akhir-akhir ini kayak gimana? Alhamdulillah. Kalau akhir-akhir ini mungkin lebih sibuk kuliah ya. Oh, sibuk kuliah. Udah UTS belum, Kak? Untuk UTS besok sih tanggal 10, sekitar tanggal 10 itu UTS. Oh, 10 April. 10 ya, 10 April. Oke. Oke, kalau gitu mungkin bisa langsung masuk ke topik yang pertama. Apa sih yang Kak Rindu tahu tentang kewarganegaraan secara umum, pengertiannya? Oke, menurut saya ya, kewarganegaraan sendiri itu yang biasa dikenal dengan citizenship dan itu sendiri ya, apa sih citizenship itu? Citizenship itu diartikan sebagai keanggotaan atau yang menunjukkan hubungan atau ikatan sebagai warga negara. Nah, di sini kita kan juga sebagai warga negara ya. Menurut saya pendidikan tentang kewarganegaraan itu sangat penting didapatkan oleh warga negara Indonesia terkait tentang moral dan yang lainnya juga sangat penting. Nah, maka dari itu kenapa diadakannya mata kuliah atau pendidikan tentang kewarganegaraan untuk mahasiswa gitu. Keren sekali. Terus dari pengertian Kak Rindu tadi kan sangat penting ya untuk diadakannya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Dari Kakak Rindu sendiri itu contoh sikap untuk melakukan hal tersebut secara umum di lingkungan sekitar itu kayak gimana sih? Untuk secara umum ya menurut saya, yang pertama pastinya kita harus bisa saling menghargai atau menghormati sesama manusia ya, karena kita di sini sudah jelas di awal tadi kan saya sudah bilang kalau kita adalah warga negara dan artinya kita juga harus bisa saling menjaga tali persaudaraan antar warga. Nah, selain itu kita di sini juga tinggal di Indonesia, kita juga harus bisa membuat tempat tinggal kita senyaman mungkin. Nah, itu kita bisa mulai dari hal kecil seperti menjaga lingkungan, jangan sampai membiarkan sampah-sampah berkeliaran seperti itu agar apa? Agar nanti Sampah kita pada mencegah tempatnya juga gitu. terjadinya banjir. Ya, gitu Nah, maksudnya. oke. Baik. Kalau gitu langsung aja nih masuk ke topik selanjutnya. Karin ini kan sebagai mahasiswa di Politeknik Perkapalan. Nah, pasti kan udah diajarin ya bagaimana bertata krama yang baik untuk sebagai mahasiswa di lingkungan kampus. Menurut Kak Rindo sendiri sebagai mahasiswa yang baik untuk menjaga etikanya di lingkungan kampus itu kayak gimana? Ah, menurut yang saya ketahui dan pengalaman saya selama menjadi mahasiswa, untuk di kampus itu juga sangat penting ya untuk menjaga etika. Yang pertama, untuk jika kita bertemu dosen, itu alangkah baiknya kita bertegur sapa dengan dosen, tapi dengan sopan. Dan selain itu, di kampus juga diperkenankan untuk memakai bajuan yang sopan dan rapi, pakaian yang sopan dan rapi. Seperti apa ya? Seperti contohnya kita jangan Nggak sampai boleh pakai memakai kaos ke gitu. kampus. Ya, betul. Kaos sekalipun pakai kaos mungkin bisa didobeli sama kemeja atau apa luaran yang rapi begitu. Eh, Mungkin selain dosen berpakaian juga di kampus kan juga ada staf-staf juga. Nah, kita juga ada baiknya untuk menjaga komunikasi dengan staf gitu. Mungkin cukup itu. Misal sama sama Pak Satpam, sama kayak yang bagian bersih-bersih, kita nggak boleh semena-mena juga kan ya Kak untuk bersikap kepada Iya, mereka. Karena benar mereka kan sekali. juga termasuk orang yang lebih tua gitu dari kita. Ya, benar sekali. Oh ya Kak, aku kan di sini sebagai mahasiswa baru nih, masih belum tahu gimana sih cara beretika untuk komunikasi dengan dosen melalui chat. Kan mungkin kayak
aku nggak bisa menjaga sopan santunku. Mungkin dari Kak Rindu ada tips biar kita tuh tetap terpandang sopan santunnya kepada dosen ketika kita itu berkomunikasi secara online gitu. Oke, untuk komunikasi dengan dosen, alangkah baiknya jika kita bertemu secara offline. Namun untuk dosen sendiri kan kita juga tidak bisa menentukan waktu karena dosen sendiri kan kebanyakan waktu sibuknya ya. Nah, untuk itu kita juga harus memastikan apakah dosen itu sibuk atau tidak. Mungkin kalau dari chat bisa dengan dibuka dengan perkenalan ya, karena dosen itu kan harus waktu menerima pesan dari mahasiswa kan juga harus tahu, ini mahasiswa dari mana, prodi apa, terus mungkin dari Mbak Zahra sendiri nih bisa bisa untuk perkenalan, bisa menyebutkan nama terlebih dahulu, terus dari program studi apa, terus bisa juga menyebutkan NRP juga bisa disebutkan agar eh, jelas juga perkenalannya. Lalu untuk etika chat dosen malam kesan seperti tidak sopan gitu. Hmm. Baik, berarti kalau misalnya nih dari yang Kakak Rindu kasih contoh, aku mungkin bisa mau praktekkan langsung ya. Misal ini aku Kak Rindu tuh sebagai dosennya gitu. Ini misal aku chat Oke. nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Perkenalkan saya Amnatu Zahra dengan NIM 22030214117 dari jurusan Matematika kelas M 2022 U. Mohon izin untuk mengikuti pelajaran telat karena ada acara keluarga. Apakah kalau kayak gitu berarti udah termasuk etika yang baik atau belum, Kak? Dari yang penjelasan Kak Rindo sampaikan tadi. Mungkin itu sudah cukup, tapi alangkah baiknya juga untuk melampirkan bukti keadaan di tempat juga. Kalau untuk izinnya perizinan, agar dosen itu juga tidak apa namanya mengerti kondisinya seperti apa begitu. Baik. Terus itu kita tadi kan membahas tentang gimana secara sosial ya. Kalau misalnya menjaga etika yang baik di lingkungan kampus, tapi untuk lingkungan sekitar kayak sama alamnya, kebersihan kampusnya itu alangkah baiknya kita sebagai mahasiswa tuh melakukan hal yang kayak gimana. Nah, seperti yang sudah dibilang tadi di awal, alangkah baiknya kita menjaga lingkungan lingkungan di sekitar baik baik itu di kampus maupun maupun di luar kampus. Karena apa ya? Karena kan kita juga hidup kan di sekitaran situ ya. Kalau semisal lingkungan itu tidak baik atau jorok atau kotor kan dari kita sendiri juga kurang nyaman. Mungkin alangkah baiknya kita juga mengadakan seperti program kerja bakti atau gotong royong untuk membersihkan wilayah sekitar. Selain itu juga kan yang di sini kan makhluk hidup kan bukan cuma manusia aja, melainkan juga ada tumbuhan, ada hewan. Nah, itu juga sangat perlu untuk dilestarikan gitu. Nah, keren banget nih Kak Rindo sebagai guest star kita untuk memberikan ilmu yang baik kepada kita semua. Oke, sekarang kita lanjut ke topik selanjutnya mengenai toleransi antar umat beragama. Nah, di sini tuh kan ada ya Kak, kita tuh sempat tersinggung konflik yaitu ada salah satu oknum yang menyebabkan kayak terjadi kegiatan teroris, tapi yang disalahkan itu adalah agamanya bukan oknumnya. Lah untuk meminimalisir kejadian tersebut, maka kita kan harus melakukan toleransi antar umat beragama. Tanggapan Kak Rindu sendiri tentang kejadian tersebut itu kayak gimana? Alangkah baiknya sikap yang harus diambil. Nah, untuk toleransi beragama ya, Hmm. kebetulan di Indonesia juga kan meskipun kita dominan dengan agama Islam, tapi kan di sini juga kita ada agama lain seperti Hindu, Buddha, terus di sini juga ada Kristen juga kan yang banyak. Nah, di sini karena kita hidup satu sama lain bersama ya, saling apa namanya? Saling terkait saling berkaitan, alangkah baiknya kita juga saling menghargai keyakinan masing-masing. Seperti apa ya, jangan terlalu memaksakan kehendak orang lain. Misal nih, Kak Zara punya teman yang beragama beda dengan Kak Zara. Nah, itu juga justru menurut saya itu lebih baik karena apa ya? Karena eh, Kak Zara nih ilmu pengetahuannya tentang Islam sampai segini. Nah, nanti Kak Zara pasti bisa sharing-sharing antara sama temannya Kak Zara nih yang misal beragama Kristen. Oh, ternyata di Kristen itu kayak gini 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 kan gimana ya? Karena agama itu kan tidak mungkin mengajarkan yang keburukan. Pasti agama kan tetap satu keyakinan yang ada di diri kita gitu. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain dan kita harus saling menghargai
agama orang lain atau agama kita sendiri gitu. Ya mungkin bisa kayak misal ada ke acara Natal gitu kita bisa berkontribusi bersih-bersihin gerejanya, begitu pun sebaliknya gitu mungkin kayaknya. Ya. Oke, kalau gitu lanjut ke topik selanjutnya. Di sini kan kita nggak asing ya, kita pernah melewati kayak masa remaja kita dan kita pernah kayak ya bersikap nakal gitu dan kurang punya moral yang baik. Tapi seiring berjalannya waktu, kita bisa memperbaiki moral tersebut. Nah, Kak Rindu punya adik atau kakak enggak? Kalau dari saya sendiri, saya punya adik juga punya kakak. Oh, oke, menarik nih. Kalau misalnya aku singgung tentang kenakalan remaja. Misal kakak itu tengkar nih, gara-gara ada sesuatu hal yang nggak baik dilakukan oleh kakak atau adiknya Kak Rindu ini. Terus cara yang baik untuk menyampaikan kalau itu tuh salah kepada mereka, tapi tetap nggak mengurangi rasa hormat Kak Rindu sebagai kakak atau adik dari saudaranya Kak Rindu sendiri kayak gimana? Nah, kalau menyinggung tentang soal kenakalan remaja ya, pastinya kita harus dari diri kita sendiri. Kalau semisal dari diri kita sudah mengerti apa itu kenakalan remaja, juga bisa menghindari, itu mungkin bisa lebih baik daripada kita memberi nasihat kepada orang lain, namun dari kita sendiri belum benar. Jadi alangkah baiknya Hmm. kita mengerti dulu apa itu kenakalan remaja, dan mungkin untuk mengerti itu sendiri kita bisa mengikuti seperti seminar-seminar, atau bisa melihat sekarang kan dunia sudah ini ya, sudah apa namanya, sudah digital, serba Maju, digital ya, pastinya sudah lebih gampang untuk modern, serba ya modern. lebih maju, pastinya lebih gampang untuk mencari informasi tentang kenakalan remaja. Nah, mungkin kita bisa branding diri sendiri dulu agar kita bisa membatasi dengan kenakalan remaja tersebut, dan kalau sudah, kita bisa mencontohkan kepada adik atau kakak dan bisa mengingatkan supaya mereka tidak melakukan hal tersebut gitu. Kalau misal nih kakak kakak Rindu yang udah bilang tadi udah membranding diri, tapi kan dari mereka kan mungkin ada ya sisi-sisi kayak ya udahlah ngerasa benar gitu. Terus cara Kak Rindu buat menyampaikan kamu tuh salah, kamu tuh seharusnya nggak kayak gini, tapi dengan yang baik dan benar tuh Kak Rindu bersikap kayak gimana? Misal sama Nah, adik habis tengkar masalah sepele gitu. Nah, mungkin kalau itu di sini kan kita di hidup di dunia kan pasti ngerti hukum sebab akibat ya. Mungkin kita bisa memberikan gambaran ke depannya. Seperti contoh merokok. Merokok kan juga merupakan apa ya, suatu hal yang bisa Tidak dibilang kurang baik. baik ya. Nah, itu kita bisa memberi gambaran ke depannya. Memang merokok itu mungkin enak ya buat beberapa beberapa orang, namun itu ke depannya juga memberikan dampak yang buruk untuk kesehatan gitu. Oke, baik. Kita masuk lagi ke topik selanjutnya yaitu kakak kan di sini sebagai anak dan pasti ada orang tua kan. Nah, itu cara kakak untuk bersikap yang baik dan memberikan contoh sebagai warga negara yang baik secara moral dan agamanya kepada orang tua itu harus bersikap seperti apa sih, Kak? Untuk orang tua, menurut saya ya, jelas kita harus bisa menghormati orang tua. Sekalipun kita Hmm. berselisih pendapat dengan orang tua, mungkin eh, balik lagi ya, meskipun itu orang tua, meskipun orang tua atau anak, kalau menurut pendapat kita itu benar, kan pasti susah ya, memang ya, menjadi apa namanya, menyeimbangkan juga susah. Nah, mungkin itu bisa lebih menghargai seperti apa contohnya ya, seperti semisal kita berselisih pendapat dengan orang tua. Nah, mungkin kita bisa menghormati pendapat dari orang tua tersebut, dan kita bisa menyampaikan pendapat dari kita, barangkali dari orang tua kita, ibu atau ayah kita juga seperti apa namanya, eh, bisa lebih mengerti apa maksud dari kita gitu, tanpa kita bisa mengingatkan atau memberi pendapat tanpa memakai kata-kata yang kasar atau menyakiti hati orang tua gitu. Oke. Mungkin bisa bisa kayak ditambahin, bisa habis terjadi perselisihan, Kak Rindu bisa buat ngambil hatinya, bersih-bersih rumah, bantu-bantu orang tua dan yang lain, seperti itu mungkin ya, Kak. Nah, kalau itu kewajiban sih, bukan karena cuma karena Oh, berselisih pendapat gitu. oke.
Oke, kalau gitu berarti Kak Rindu ini udah menunjukkan sisi kewarganegaraan yang baik ya, penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Insya Allah ya. Oke, sekarang balik lagi Kak. Di Indonesia ini kan banyak sekali kasus untuk terjadinya kepunahan hewan-hewan yang udah mulai langka, tumbuhan yang mulai langka. Terus kemarin itu ada kasus yang paus orca. Pak Rindu denger nggak? Yang paus orca yang dia tuh udah ditinggal sama anak-anaknya, sama teman-temannya dan sendirian hidup selama 40 tahun. Menurut Kakak, kalau misalnya kita buka buka kayak wisata alam tapi mengeksploitasi lingkungan mereka sehingga mereka itu bisa bisa gampang mati tuh kayak gimana sih Kak? Kan efeknya kan pasti akan terjadi kepunahan. Langkah yang baik untuk menghindari hal tersebut, terjadi kepunahan dari hewan dan flora itu tadi. Mungkin kalau untuk pemeliharaan ya, dari Indonesia sendiri kan di sini sudah ditautkan peraturan tentang undang-undang tentang pemeliharaan satwa-satwa liar. Nah, mungkin di situ menurut saya untuk Indonesia sendiri sudah apa namanya kalau istilahnya sudah menerapkan agar meminimalisir hewan-hewan liar yang punah. Itu Indonesia sudah menerapkan seperti contohnya adanya undang-undang pembatasan itu tadi. Lalu untuk pemeliharaan hewan itu juga mungkin alangkah baiknya kita serahkan kepada jika kita menemukan atau apa namanya menemukan hewan yang berkeliaran itu mungkin karena apa ya karena kita sendiri kan juga belum ngerti atau belum bisa merawat hewan tersebut daripada kita kita menyakiti hewan Salah tersebut salah atau ambil kita tidak bisa tindakan. merawat. Nah, jangan asal tindakan, kita lebih baik memberikan kepada pihak yang berwajib gitu. Karena kan jelas mereka juga lebih mengerti dan daripada kita kan. Nah, mungkin seperti itu dari saya. Baik. Oke, aku mau tanya lagi nih Kak. Ini mungkin di luar topik topik yang seputar Oke. lingkungan, sosial gitu ya. Ini masuk ke dunia politik. Kak Rindo, aku boleh izin share screen nggak? Waduh. Oke, Boleh, boleh. bentar ya. Aku izin share screen. Nih, apa udah tampak di layar, Kak? Masih loading ya di sini. Bentar. Oh, apa udah tampak? Masih loading ya di sini. Belum belum Oh, terlihat. oke, bentar. Nah, sudah. Oke, kalau gitu Kak Rindu mungkin bisa simak dulu sebentar videonya. Baik. Oke, tadi Kak Rindu udah lihat videonya kan? Sudah. Ini topiknya agak berat karena kita menyinggung tentang politik negara.
Nah, dari Oke. tanggapan Kak Ritu sendiri mengenai sindiran dari BEM fakultas-fakultas yang ada di Indonesia sebagai suara rakyat kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya bisa mendirikan keadilan untuk rakyat Indonesia tadi termasuk hal yang salah atau bagaimana? Dari cara mereka menyampaikan Kalau menurut aspirasi. Oke. Dari cara mereka atau apa namanya? Dari topiknya tadi nih kira-kira pertanyaannya. Dari cara mereka atau menanggapi dari Dari topiknya? topik dulu, dari topik dulu. Oke. Mungkin ini agak berat ya pembahasannya. Oke. Kalau menurut saya sendiri ya Bentar, disclaimer kalau misalnya gimana habis gimana. video ini terus aku sama Kak Rindu nggak ada kabar, kalian tahu ya. Iya, iya. Oke, semoga semoga nggak ada terjadi apa-apa dan kita akan melanjutkan podcastnya. Oke, kepada Kak Rindu mungkin bisa Oke. dipersilahkan untuk memberi tanggapannya. Oke. Mungkin sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai masyarakat Indonesia juga, saya berpendapat apa ya, DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, sebagai pemimpin dan pejabat publik seharusnya anggota dewan juga memprioritaskan konstituennya. Itu kan. Nah, jadi jangan hanya memikirkan apa ya, luarannya saja gitu loh menurut saya ya. Terus untuk eh, penyampaian dari teman-teman BEM itu menurut saya gimana ya? Saya juga susah sih mengomentari kalau tentang cara penyampaian teman-teman BEM itu sendiri. Tapi menurut saya untuk mahasiswa sendiri harusnya sudah apa ya? Seharusnya kurang baik seperti itu. Cuma karena kita sebagai rakyat kan juga mau didengar. Nah, kita sendiri juga punya beberapa cara. Nah, cara yang kita ambil kita juga harus mengerti kan kayak apa namanya sebab akibat yang kita ambil itu tadi apa. Semisal kita eh, ingin ingin mengaspirasikan suara kita dan tapi kita harus gimana cara suara kita agar terdengar sama mereka gitu kan. Nah, kita juga harus tahu, oh kalau semisal aku mau ngelakuin kayak gini nih, oh nanti akibatnya bakalan kayak gini. Kita juga harus menerima gitu menurut saya ya. Jadi itu hak mereka sih, maksudnya itu hak hak mereka mau menyampaikan seperti apa, tapi mereka juga harus tahu konsekuensinya seperti apa gitu. Karena sudah ramai juga ya ini di publik ya tentang ini ya. Gitu. Ya. Terus Ya, kan saya banyak sangat berhati-hati nih ngomongnya. Oke. Terus kan kayak apa ya, sindiran-sindiran itu kan bisa menyakiti hati. Maksudnya kan sekarang itu ada undang-undang di mana pencemaran nama baik. Sedangkan kita sebagai masyarakat Indonesia itu juga berhak untuk menyuarakan hak kita gitu. Tapi di sisi lain, ketika rapat kerja berlangsung, aduh, Dewan Rakyat ini kan ketika ingin menyampaikan kalau misalnya ketidaksetujuannya untuk apa Cipta Raker ini itu dijadikan undang-undang itu mic-nya dimatikan, sedangkan kita tahu ya dunia politik itu memang ya rumit dan pasti banyak sisi gelapnya. Kalau misalnya kita terus diem, tapi ketika menyuarakan itu bisa terjadi apa ya? Hukum yang malah kenanya ke kita, sedangkan mereka itu tidak terjadi apa-apa. Menurut aku, keadilan rakyat untuk Indonesia itu masih belum berlaku. Atau keadilan rakyat Indonesia itu hanya untuk orang-orang yang memiliki tahta di negara gitu. Tapi kalau misalnya menurut Kak Rindu nih, Kak Rindu itu lebih pro kemana? Maksudnya untuk topik ini tadi, cara penyampaiannya, atau mungkin ada kayak solusi gimana cara untuk menyampaikan yang lebih baik? Apa itu tadi udah di luar hal yang baik atau bagaimana? Menurut saya ya, kalau untuk itu, semisal nih dari dewan kan menolak suara rakyat. Nah, itu sendiri kita juga harus harus tahu dong alasan mereka menolak itu apa, karena kan terus pasti perlu pertimbangan. Nah, untuk cara menyampaikan juga seperti yang tadi Kak Zara bilang kan, di sini juga ada norma seperti eh, apa namanya nama baik itu kan, penjatuhan nama baik itu kan Saran juga terbaik ya. sudah ada, iya sudah ada normanya. Nah, itu juga itu siapa namanya tergantung di awal aja itu kan. Kalau mereka sudah ngerti kayak oh nih kalau kalau saya menyampaikan seperti ini suara saya didengar, tapi saya
bisa menerima, Harus menanggung konsekuensi. ya harus menerima konsekuensinya itu tadi gitu kan. Nah, kalau dari saya sendiri, menurut saya alangkah baiknya mungkin kita bisa menyuarakan tanpa melakukan sindiran-sindiran itu tadi. Tapi balik lagi ya, mungkin kalau kita menyuarakan aspirasi kita tanpa melakukan tindakan itu tadi, mungkin kecil Tidak, kemungkinan tidak bakal didengar ya. ya Itu segitu. Karena seperti kan itu. kalau di Indonesia ini tuh kalau yang viral-viral dan mencari sensasi kan pasti kayak lebih cepet Rame ya pasti ya. beritanya langsung Ya rame. benar-benar. Ya semoga aja kita doain aja buat kakak-kakak BEM yang membela hak rakyat tidak terjadi apa-apa sama mereka dan kita juga yang melakukan Ya, podcast ini semoga ya diambil sisi positifnya dan tidak menyalahgunakan pencemaran nama baik dalam penyampaian aspirasi kita. Amin ya Allah. ya amin amin. Oke, sekarang lanjut nih. Lanjut ke topik selanjutnya. Oke. Aku penasaran nih Kak, Kakak itu ada ketertarikan nggak sih ke program pengabdian masyarakat? Karena kan kalau program pengabdian masyarakat itu tuh praktek secara langsung kita sebagai wujud cinta kita kepada tanah air gitu. Baik untuk pengembangan sumber daya Kalau dari saya manusianya. sendiri ya, baik. Kalau dari saya sendiri, saya kebetulan tipikal orang yang suka untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, jadi saya sangat tertarik atas program seperti program-program pengabdian masyarakat, apalagi itu apa ya, sangat membawa posisi positif untuk masyarakat gitu. Nah, mungkin Betul, di betul. program kerja itu sendiri, saya bisa mengadakan seperti yang pertama untuk masyarakat ya. Yang pertama mungkin kita bisa mengadakan seperti eh, eh, bimbingan belajar gitu untuk teman-teman, apalagi sekarang kan di daerah pedalaman Daerah-daerah seperti terpencil, pedesaan gitu kan minim ya. Ya ya itu sangat pendidikan. minim kan pendidikannya. Mungkin kita sebagai mahasiswa yang pastinya lebih mengerti daripada mereka, alangkah baiknya kita juga membagi ilmu kita sama mereka gitu. Nah, selain selain menjalin baiknya masyarakat, baiknya sebagai masyarakat, alangkah baiknya kita juga apa ya, memperhatikan lingkungan mereka juga. Misal nih lingkungan mereka juga ternyata kurang layak untuk ditempati. Mungkin kita bisa melakukan gotong royong atau kita bisa melakukan pembangunan eh, tempat sampah gitu agar mereka bisa memiliki pembuangan sampah yang layak gitu mungkin menurut saya. Berarti lah program kerja yang udah Kak Rindu kasih itu udah baik, udah kayak bisa memberikan pandangan positif untuk pengembangan di program pengabdian masyarakat. Mungkin kalau misalnya aku boleh tahu juga untuk aksi sosial bersama yang bisa Kak Rindu kasih untuk program kerja yang akan dilakukan ketika Kak Rindu itu berkontribusi di program pengabdian masyarakat itu contohnya apa Kak? Mungkin bisa kayak Gimana? ya kalau dari aku sendiri contohnya mungkin kayak gotong royong bersama biar silaturahmi makin rekat atau lain sebagainya. Mungkin Kak Rindu bisa menambahkan juga. eh Iya mungkin seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya. Selain kita semisal kita melakukan program kerja itu, selain kita memberikan feedback yang baik untuk mereka, kita juga mendapat feedback yang baik juga kan. Yang pertama, mungkin dari awal tadi kan sudah ada program bimbingan belajar ya. Nah, untuk bimbingan belajar sendiri kan dari kita sendiri yang mengajarkan atau membagikan ilmu kita kepada mereka. Nah, di situ kan kita bisa bisa feedbacknya untuk kita itu kan kita juga bisa saling nge-branding satu sama lain. Misal nih saya mahasiswa mahasiswa pertama sama si mahasiswa A sama mahasiswa B ya. Nah, mereka kan pasti batasan ilmunya kan berbeda-beda. Nah, itu kita bisa nanti sharing, oh ini nih aku ngerti ini, oh iya kamu ngerti ini nih. Nah, jadi untuk ketertarikan apa ya istilahnya seperti kita juga semakin apa namanya persaudaraan juga semakin erat gitu loh sama mahasiswa A dan B ini. Dan Ya, apa menjaga namanya selain silaturahmi. itu kan kita juga bisa makin mengerti gitu kan. Oh ternyata selama ini saya ngertinya sampai sini. Oh ternyata ada yang lebih ngerti. Oh jadi gini ngerti Nah, gitu jadi saling akhirnya. belajar, Selain itu sharing-sharing juga dari eh, ya benar. Untuk aksi gotong royong juga seperti yang kerja bakti tadi.
kita bisa membangun sampah mungkin ya untuk rakyat, untuk penduduk di situ maksudnya. Membangun Nah, sampah untuk itu juga rakyat kan, maksudnya kayak gimana, Kak? nah seperti penduduk di situ tadi maksudnya, itu kan juga membawa feedback yang baik untuk kita juga, karena kita kan di sana didorong untuk kreatif ya, untuk membangun sampah itu tadi juga semakin erat juga sama tim kita sendiri itu tadi. Gitu. Mungkin pemanfaatan sampah maksudnya ya, biar tidak menumpuk gitu. Iya. Oke, oke, baik, baik. Ah, dari tadi aku udah kayak wawancara Kak Rindu mengenai kewarganegaraan yang ada di lingkungan sekitar yang udah Kak Rindu terapin, dan pandangan ke depannya untuk Indonesia kayak gimana, itu kayak bener-bener buat aku impresif banget. Maksudnya Kak Rindu tuh udah melakukan banyak hal baik sebagai generasi penerus bangsa. Nah, sekarang aku pengen tahu nih Kak, pesan dan kesan untuk Indonesia menjadi lebih baik dimulai dari hal yang ingin dilakukan diri sendiri, dari diri Kak Rindu untuk Indonesia. eh Kalau dari saya ya pesan dan kesan. Mungkin karena saya sudah menjadi warga negara Indonesia, seperti yang sudah kita bahas dari awal ya, pentingnya kita juga melatih moral, juga untuk pengetahuan juga. Nah, itu menurut saya dari diri saya sendiri, karena kita di sini kan sudah mahasiswa ya, pastinya sudah mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kebetulan di sini kita kan juga hidup di zaman di zaman milenial yang pastinya Jadi, sudah serba digital juga kan. Nah, itu alangkah baiknya untuk kedepannya, untuk seluruh warga Indonesia juga bisa menyaring alat digital yang kita punya, dan kita bisa menggunakan dengan baik begitu. Mungkin bisa dengan mengikuti seminar-seminar online kan lebih gampang begitu, atau kita bisa buka mencari mencari kayak penggalangan dana. ya seperti apa namanya, penggalangan dana online itu juga bisa. Jadi kita bisa menggunakan fasilitas yang sudah ada di zaman kita dengan baik gitu, agar dari kita juga bisa semakin terupgrade warga-warga Indonesia gitu, mungkin menurut saya. Ah, keren sekali dengan pandangan Kak Rinda ini. Terus kalau boleh tahu, harapan Kak Rindu untuk semuanya agar bisa menjaga kewarganegaraan kita dan sebagai generasi penerus bangsa yang akan menciptakan Indonesia menjadi lebih baik, apa? Mungkin harapannya tadi ya, mungkin topik yang disinggung ya, agar kita Ya. sebagai rakyat juga memiliki hak untuk bersuara. Kita juga sebagai rakyat ingin suara kita didengar, dan meskipun suara kita ditolak, alangkah baiknya mereka memberikan alasan yang relevan dengan apa yang kita suarakan gitu, mungkin ya untuk kedepannya. Dan apa ya, untuk pesan-pesan selanjutnya mungkin itu tadi ya, lebih menjaga apa namanya, moral satu sama lain, karena menurut saya untuk sekarang ini ya, apa namanya, zaman sekarang moral itu sangat disampingkan oleh masyarakat masyarakat, apalagi anak muda zaman sekarang ya. Apalagi seperti berperilaku dengan dosen atau dengan orang tua juga sangat sangat minim juga adanya moral gitu. Mungkin kedepannya bisa di mengikuti seminar-seminar atau pembelajaran-pembelajaran atau apapun itu, agar kita kita sebagai warga-warga Indonesia atau semua orang warga Indonesia juga semakin mengerti dan semakin terupgrade tentang moral atau pendidikan atau yang lain. Juga kita kedepannya mungkin karena kita sudah di zaman milenial, barang-barang import ekspor juga kan sudah banyak ya. Meskipun mungkin barang-barang dari luar itu lebih bagus, alangkah baiknya kita juga mencintai Kalau produk menurut aku Indonesia gitu. produk dari Indonesia lebih bagus ya. Aku cinta Indonesia banget soalnya. Ya, gitu ya. Itu juga contoh kecil penerapan cinta Indonesia gitu sebagai warga Indonesia. Tuh. Mungkin. Oke. Dari tadi kita udah membahas banyak sekali hal dan Kak Rindu ini udah memberikan kayak tips-tips gimana sih kita untuk bersikap yang baik sebagai warga negara dan mungkin bisa menjadi penerus bangsa yang lebih membuat Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Yang aku Oke. simpulin dari tadi kita ngobrol podcast segala macam tentang kewarganegaraan itu, sebagai warga negara yang baik di Indonesia dan sebagai penerus bangsa, alangkah baiknya kita memperhatikan etika kita terhadap sesama manusia dalam bentuk sosial,
Lalu yang kedua kepada lingkungan sekitar, kepada alam, karena tanpa alam kita juga tidak akan bisa hidup, karena mereka juga sudah memberikan kita banyak sekali hal positif. Seperti contohnya untuk makan, untuk jalur transportasi dan segala macam. Yang ketiga, hubungan kepada Tuhan, yaitu untuk menerapkan toleransi antar umat beragama. Lalu yang terakhir adalah untuk saling menghargai, yaitu untuk hak asasi manusia itu tadi sendiri. Dan semoga harapan yang telah Kak Rindu kasih kepada kita semua bisa diterapkan. Dan terima kasih banyak Kak Rindu udah meluangkan waktunya untuk melakukan podcast bersama aku hari ini. Semoga Kak Rindu sukses selalu dan bisa memberikan banyak sekali inspirasi kepada Amin. masyarakat Indonesia semuanya. Makasih Kak, Amin. sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih juga Kak Sarah. Makasih Kak. Mungkin aku mau tutup podcastnya dulu. Terima kasih semuanya udah melihat podcast kita hari ini. Semoga bisa memberikan banyak sekali hal positif. Selamat malam. Selamat malam teman-teman semuanya. Dadah. Dadah.